Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar, channel tentang sharing trik tip YouTube untuk rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru. Rekan-rekan, semoga hari-hari jalur dengan baik, sehat, dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Rekan-rekan, di awal tahun 2023 ini, Pak Tua Belajar ingin sharing tentang hati-hati dengan konten anak-anak atau konten yang menampilkan anak-anak, karena bisa jadi dan sangat mungkin video kita bisa di take down atau dihapus oleh YouTube tanpa pemberitahuan. Rekan-rekan, membuat konten yang di situ ditujukan untuk anak-anak atau konten yang memang tentang anak-anak atau konten yang menampilkan anak-anak sungguh ngeri-ngeri sedap. Hati-hati, karena YouTube sangat ketat terkait dengan perlindungan anak. YouTube tidak main-main, YouTube sungguh-sungguh serius terhadap perlindungan anak. Maka jangan coba-coba rekan-rekan membuat konten anak-anak, konten yang menampilkan anak-anak tanpa memperhitungkan dengan baik. Memperhitungkan apakah melanggar pedoman komunitas YouTube atau tidak. Maka rekan-rekan harus sungguh-sungguh paham, banyak membaca tentang berbagai macam pedoman komunitas yang dibuat oleh YouTube. Salah satunya pedoman komunitas terkait dengan perlindungan anak. Rekan-rekan, selama bulan Juli hingga September 2022, jadi beberapa waktu yang lalu, berjuta-juta video di take down oleh YouTube, dihapus tanpa pemberitahuan oleh YouTube, karena dianggap melanggar pedoman komunitas terkait dengan konten anak-anak, konten yang menampilkan anak-anak. Coba Pak, ada berapa? Ada 2.017.231 video, rekan-rekan. Jadi 2.017.231 video yang dihapus oleh YouTube karena dianggap melanggar pedoman komunitas terkait dengan perlindungan anak. Padahal cuma berapa bulan? Juli, Agustus, September. Hanya 3 bulan, rekan-rekan. Sudah 2.017.231 video yang di take down oleh YouTube atau dihapus oleh YouTube. Rekan-rekan sungguh-sungguh harus berhati-hati ketika membuat konten yang berkaitan dengan anak-anak. Nah, apa saja yang dianggap istilahnya melanggar komunitas, pedoman komunitas oleh YouTube ketika kita membuat konten yang berisi anak-anak, menampilkan anak-anak, atau konten yang memang ditujukan untuk anak-anak. Satu, jika di dalam konten video kita ada video yang berbahaya bagi anak. Jadi konten kita ketika menampilkan anak, ketika ada anak-anak sedang bermain atau apapun, tapi karena berbahaya bagi anak, maka bisa jadi dianggap membahayakan anak dan melanggar pedoman komunitasnya. Bisa jadi video kita dihapus oleh YouTube. Misalnya kita anggap seru-seruan, kita anggap lucu-lucuan, kita anggap ya semacam gurauan. Tapi ketika itu berbahaya bagi anak, maka sangat mungkin itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap pedoman komunitas. Atau konten-konten yang memang bisa berbahaya secara bisa merusak etika, bisa merusak cara berpikir anak-anak. Juga bisa dikategorikan sebagai berbahaya bagi anak-anak. Kemudian selanjutnya, konten yang nomor 2, konten yang merugikan bagi anak. Ini tentu sangat luas dan batasannya sangat-sangat sama. Bagaimana sebuah konten itu dianggap merugikan anak? Mungkin secara kesehatan, mungkin secara fisik, mental, dan lain sebagainya. Intinya, segala sesuatu, jika konten itu dianggap oleh YouTube merugikan anak, juga dianggap melanggar pedoman komunitas. Kemudian yang ketiga, jika konten itu ada kaitannya dengan anak-anak, menampilkan anak-anak, ditujukan untuk anak-anak, tapi menampilkan seksualitas atau ketelanjangan, juga dianggap melanggar pedoman komunitas. Maka hati-hati rekan-rekan. Mungkin anak-anak kita mandi tanpa baju, kemudian kita ambil gambar, kita syuting, kita rekam, kemudian kita unggah ke YouTube misalnya. Atau konten kita menyandingkan ada anak-anak, kita nonton sebuah video, kita rekam, tapi video yang kita tonton ternyata terekam, ada gambar ketelanjangan, ada menampilkan seksualitas misalnya, juga dianggap melanggar pedoman YouTube, pedoman komunitas YouTube. Maka hati-hati rekan-rekan. Kemudian yang keempat rekan-rekan,
bisa dianggap melanggar pedoman komunitas jika konten kita tidak pantas, tidak layak ditujukan untuk anak-anak. Ada banyak permainan mungkin, tapi sebenarnya permainan itu kan ada batasan usianya. Permainan begini untuk usia berapa, permainan ini untuk usia berapa. Bahkan alat-alat bermain saja seperti tembak-tembakan, pistol-pistolan atau seperti apa, itu kan ada batasan umurnya itu. Nah, itu sangat-sangat mungkin oleh YouTube itu nanti dianggap sebagai pelanggaran terhadap pedoman komunitas. Intinya adalah tidak pantas untuk anak-anak, rekan-rekan. Jadi hati-hati. Kemudian yang kelima, pelecehan. Nah, sekarang lagi trennya itu pelecehan. Maka hati-hati rekan-rekan. Jika konten kita mengandung unsur pelecehan terhadap anak-anak, maka hati-hati. Mungkin pelecehan secara etnik, pelecehan warna kulit, pelecehan suku bangsa, pelecehan apa yang itu ada kaitannya dengan anak-anak, maka sangat-sangat mungkin video kita di take down, rekan-rekan. Maka hati-hati saja membuat konten tentang anak-anak. Hati-hati, sungguh hati-hati. Kemudian yang keenam, penindasan. Ya, mungkin kita marah-marahi anak-anak, mungkin kita cewer, mungkin kita perlakukan yang dikesankan sebagai penindasan. Jadi ini sangat-sangat berbahaya, rekan-rekan. Video-video kita jika ada ya konten-konten yang begitu, maka layak untuk berhati-hati, rekan-rekan. Videonya bisa kena pelanggaran, kena penalti dan di take down, dihapus. Maka sungguh-sungguh berpikirlah dengan jernih, berpikirlah dengan bijak, buat video yang baik. Jangan sampai di situ ada unsur dan terkesan penindasan. Kemudian yang ketujuh, eksploitasi. Ya, misalnya itu rekan-rekan, eksploitasi anak, kita suruh melakukan sesuatu yang mungkin di luar batas kemampuan anak-anak. Terkesan dieksploitasi, suruh melakukan apa, bekerja, melakukan apa. Intinya anak-anak itu kita tampilkan melakukan sesuatu yang melampaui batas usianya, melampaui batas kemampuannya. Itu dianggap sebagai pelanggaran pedoman komunitas. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan umurnya. Itu juga bagian dari eksploitasi. Maka hati-hati rekan-rekan. Sangat-sangatlah bijak ketika kita membuat konten yang berkaitan anak-anak. Itu rekan-rekan, ada berapa tadi? 7 jenis konten yang dianggap pelanggar pedoman komunitas. Jika video-video rekan-rekan ada yang seperti itu, maka nggak usah diunggah, nggak usah diupload ke channel YouTube kita. Karena sangat-sangat merugikan channel kita. Bisa di-take down video kita. Lebih baik membuat video-video yang terkait dengan anak-anak itu video-video yang memberikan edukasi positif. Memberikan pendidikan yang baik. Permainan yang mendidik. Permainan yang menyehatkan tanpa melampaui batas kemampuannya dan yang lain-lain. Intinya anak-anak kita tampilkan dalam konten video kita itu yang istilahnya menggembirakan, memperlakukan anak yang ya dalam posisi yang sangat terlindungi, sangat terproteksi, sehingga dikesankan oleh YouTube video kita video yang bermanfaat bagi anak-anak. Maka itu penting sekali. Lalu bagaimana cara YouTube mengenali bahwa konten kita itu konten yang pelanggar pedoman komunitas? Rekan-rekan perlu diketahui bahwa YouTube itu melakukan apa yang disebut dengan hashing. Hashing itu semacam penandaan, pencirian. Jadi YouTube sudah punya database yang sangat banyak, kemudian ditandai dengan tanda-tanda tertentu, ya katakanlah semacam sidik jari itu. Nah, jika ada konten-konten yang sejenis dengan tanda-tanda yang sudah ditentukan oleh YouTube itu, maka video kita dianggap video yang melanggar pedoman komunitas yang terkait dengan konten anak-anak tadi. Satu itu, jadi berdasarkan hashing, penandaan, pencirian. Atau yang kedua, dilaporkan oleh penonton video kita. Jika penonton video kita menganggap video kita memperlakukan anak tidak semestinya, tidak melakukan perlindungan terhadap anak-anak, maka bisa jadi karena laporan itu dan dilihat, dipantau oleh YouTube, kemudian dinyatakan iya, maka kemudian video kita akan langsung dihapus tanpa pemberitahuan. Itu rekan-rekan, semoga bermanfaat dan channel rekan-rekan terhindar dari itu semua. Semoga channelnya terus tumbuh dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.